Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Devita Kurnianti dengan NIM 20600122010. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat evaluasi pembelajaran, tapi di sini khusus pada bagian evaluasi sendiri. Dimana tentunya sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan merefleksi untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu dalam pembelajaran atau suatu program lainnya. Dimana hal-hal yang perlu kita perhatikan di evaluasi tersebut, tentunya kita harus memerhatikan goals atau tujuan sehingga mendapatkan hasil atau outputnya. Namun untuk mencapai hasil atau outputnya tentunya kita memerlukan proses atau kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga jika kita telah mendapatkan hasil atau output, maka kita dapat membandingkan antara goals dan hasil output tersebut. Nah, setelah kita sudah membandingkan, maka dapat kita tarik kesimpulan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan evaluasi, namun secara garis besar tujuan evaluasi terbagi atas dua, yaitu tujuan evaluasi secara umum dan tujuan evaluasi secara khusus. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang tujuan umum evaluasi. Di sini terdiri atas tiga. Yang pertama itu menilai hasil belajar peserta didik, kemudian yang kedua sebagai bentuk penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat, dan yang ketiga alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan secara khusus evaluasi. Juga terdiri atas tiga. Yang pertama itu sebagai alat mendiagnosa peserta didik, kemudian yang kedua untuk mengetahui kemajuan hasil belajar peserta didik, dan yang ketiga adalah memotivasi peserta didik. Nah, selanjutnya setelah saya membahas tentang tujuan evaluasi, di sini juga saya akan membahas tentang jenis-jenis evaluasi. Namun jenis-jenis evaluasi yang saya akan jelaskan ini berdasarkan dengan tujuannya. Jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuannya ada 5. Yang pertama itu diagnostik. Maksudnya diagnostik ini yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan peserta didik. Kemudian yang kedua itu adalah selektif. Maksudnya di sini selektif adalah untuk memilih individu yang paling sesuai dengan kriteria yang kita tentukan. Kemudian yang ketiga adalah penempatan. Maksudnya penempatan di sini kita dapat memilih individu sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian yang keempat adalah formatif. Maksudnya formatif di sini memberikan umpan balik pada proses belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah sumatif. Maksudnya sumatif di sini adalah untuk menilai pencapaian tujuan yang telah kita tentukan. Mungkin itulah penjelasan singkat mengenai evaluasi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.